Sejarah Kerajaan Singasari ini bermulai di sebuah desa bernama Kutaraja yang merupakan tanah dari Kerajaan Tumapel. Di bawah kekuatan Kerajaan Kediri, Kerajaan Tumapel merupakan kerajaan yang sangat strategis, dikelilingi oleh pegunungan dan sungai yang menghubungkan langsung dengan ibu kota, Kerajaan Kediri. Sejarah ini dimulai pada tahun 1222, di mana Raja Tunggul Ametung yang bergelar Aku berkuasa di Kerajaan Tumapel. Ini dibunuh dengan muslihat oleh pengawalnya sendiri, yaitu Ken Arok. Ken Arok berkuasa di Kerajaan Tumapel dan menjadi aku baru dari kerajaan tersebut. Ken Arok pula yang akan disebut sebagai awal dari kebangkitan Kerajaan Singhasari. Ken Arok berkuasa pada tahun 1222 hingga 1227. Ia berhasil meningkatkan status Kerajaan Tumapel dari negara bawahan hingga menjadi tributary state dari Kerajaan Kediri. Itu artinya tugas dari Kerajaan Tumapel kini hanya untuk memberi upeti kepada Kerajaan Kediri. Ken Arok pula mendapat julukan Rajasa Sang Amurwabumi dari para Brahmana yang semakin menegaskan akan kekuatannya di Kerajaan Tumapel. Pada masa ini juga terjadi pertempuran antara Kerajaan Tumapel dengan Kerajaan Kediri yang akhirnya dimenangkan oleh pihak Tumapel dan mengakhiri vassalisasi dari Kerajaan Tumapel. Ken Arok mengakhiri kekuasaannya pada penghujung tahun 1227, di mana ia dibunuh oleh Anusapati yang tidak lain adalah anak dari Tunggul Ametung. Pembunuhan ini merupakan pembalasan dendam Anusapati atas kematian ayahnya. Anusapati pun mengambil alih tahta Kerajaan Tumapel. Kepemimpinannya dipenuhi dengan pemberontakan yang mengatasnamakan Wangsa Rajasa atau keluarga dari keturunan Ken Arok. Dan ini adalah awal dari konflik antara anak cucu keluarga Tunggul Ametung dan Ken Arok. Anusapati pun tidak bernasib jauh dari Ken Arok. Pada tahun 1248, ia dibunuh pada sebuah jamuan oleh anak keturunan dari Ken Arok, yaitu Apanji Tohjoyo. Tohjoyo pun akhirnya gagal dalam menstabilkan Kerajaan Tumapel, dan akhirnya pada pertengahan tahun 1250 ia digulingkan oleh saudaranya sendiri, yaitu Narasinghamurti atau Mahesa Cempaka, dan saingannya Pangeran Wisnuwardana alias Ronggomuni. Ada hal unik pada pemerintahan Ronggomuni. Pemerintahan pada Kerajaan Tumapel ini dipegang oleh dua orang, yaitu Narasinghamurti dan Wisnuwardana. Hal itu terjadi melainkan agar rakyat Tumapel tidak terpecah belah dan menyatukan keluarga Tunggul Ametung dan Ken Arok. Pada tahun ini pula merupakan akhir dari perang saudara Kerajaan Tumapel dan mengakhiri skenario balas dendam yang berawal dari Ken Arok itu sendiri. Pada masa ini pula, Kerajaan Tumapel mulai meraih kejayaannya pada bidang sosial maupun politik, di mana Kerajaan Tumapel memperkenalkan sistem monarki absolut yang berlawanan dengan sistem kerajaan lain di tanah Jawa. Kekosongan Ronggomuni berakhir pada tahun 1292. Ia pun digantikan oleh anaknya, yaitu putra mahkota Sri Maharaja Kertanegara.